Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membaca isi dari buku review saya yang ke-8. Sebelum saya masuk ke dalam materinya, saya di sini saya akan memperkenalkan nama lengkap saya, Fraspira, dengan NIM 1734000028 dari kelas A regular sore. Dalam buku yang ke-8 ini yang berjudul Pemrograman dan Program Evolusi 2 Kasus dari Massachusetts. Program Layan Remaja Rumah Sakit. Program tersebut mengakui ada perusahaan menangani penyakit perawatan kesehatan, paritas, akses terbatas ke layanan kesehatan mental, kualitas untuk penjara kaum muda, terutama mereka yang berlatar belakang kurang beruntung dan minoritas. Program ini merupakan usaha kolaboratif antara Massachusetts di bagian layanan kesehatan pemuda masyarakat dan TUS de England, pusat layanan kesehatan. Ruang lingkup masalah perawatan kesehatan mental remaja dipenjarakan diuraikan pertama kali diikuti oleh sejarah dan evolusi penggunaan program dari kesehatan masyarakat dan sistem integrasi. Perspektif dalam beberapa hal. Prevalensi permasalahan kesehatan mental yang tinggi di antara banyak pelaku muda yang tidak mengherankan, mengingat lingkungan beracun masalah di mana banyak yang telah dibesarkan kehidupannya. Banyak pelaku remaja bermasalah di mana banyak yang telah dibesarkan, kehidupan banyak pelaku remaja ditandai dengan pola asuh yang tidak konsisten, menyalahgunakan saat keluarga fisik dan atau pelecehan seksual, dan paparan kekerasan komunitas penyebab stres psikososial yang harus dihadapi. Banyak remaja nakal tidak didistribusi secara merata di seluruh kelas sosial. Dan yang kedua, ada layanan kesehatan masyarakat dan psikiatrik untuk pelanggan juvenil yang mental sakit. Keseluruhan misi kesehatan masyarakat secara ringkas dirangkum dalam pepatah 1 ons pencegah penilaian 1 pon penyembuhan. Federal Healthy Initiative People 2000 dan 2010 secara lebih luas menguraikan fashion agenda perawatan kesehatan untuk 10 tahun sebelum dan berikutnya, yang menyeluruh. Tujuan dari inisiatif Orang yang Sehat adalah untuk meningkatkan rentang waktu hidup sehat, baik dari segi kuantitas kesehatan untuk semua orang Amerika dan untuk meningkatkan akses ke layanan perawatan kesehatan preventif untuk semua orang Amerika. Ulasan akhir The Healthy People 2000 menggambarkan betapa dekatnya terkaitan tujuan ini dengan masalah ras dan kelas antara tahun 1990 dan 1999. Orang di bawah garis kemiskinan dilaporkan sedang sehingga miskin kesehatan, sedangkan hanya 7% orang atau garis kemiskinan melaporkan sedang kesehatan yang buruk. Orang Afrika sampai Amerika meninggal rata-rata 6 tahun lebih awal daripada orang kulit putih. Dan lebih mencoloknya, orang Amerika memiliki 1,3 lebih sedikit tahun hidup sehat daripada kulit putih. Selain itu, penyakit mental adalah kondisi serius yang dikontribusi pada degriput umur panjang serta penurunan kualitas hidup di semua titik umur. Penyakit mental kronis meninggalkan hampir 10 tahun lebih awal dari sakit non-mental. Perbandingan antara kelompok usia bahkan lebih mengkhawatirkan. Orang yang sakit mental dalam kelompok 64 sampai 7 kali lebih mungkin meninggal karena serangan jantung, dan 2 hingga 6 kali lebih mungkin meninggal penyakit paru-paru dibandingkan rekan mereka yang tidak sakit jiwa. Dan yang ketiga, kesaksian dan residivisme mental. Data dari studi oleh Teplin, Abram, Maskell, Dulken, dan Merchel menunjukkan bahwa gejala yang dialami pelaku remaja tidak terjadi perbaiki dari waktu ke waktu.
melainkan majemuk. Anak-anak 2 remaja yang lebih tua, cohort dari penelitian ini memiliki referensi yang lebih tinggi pada hampir semua bidang diagnostik membandingkan dengan kelompok yang lebih muda. Deaton menunjukkan pelaku dewasa sakit jiwa residivis lebih banyak seringkali membandingkan rekan-rekan mereka yang tidak sakit jiwa. Namun hanya ada sedikit informasi pada residivisme dan penyakit yang mental di kalangan remaja. Di Massachusetts, 66% pelanggar remaja yang berkomitmen diadili kembali dalam waktu 1 tahun setelah keluar dari mereka. 72% dirancang ulang dalam waktu mereka 6 bulan pertama rilis, namun tidak analisis mental yang terpisah penyakit sebagai faktor penyebab. Memeriksa catatan 2.763 pemuda yang dikeluarkan dari Otoritas Pemuda Negara bagian New York. Ini mengidentifikasi 40 faktor risiko kriminal diciutkan menjadi 8 kategori termasuk kesehatan mental, substansi pelecehan, masalah perilaku di sekolah, cacat pendidikan kinerja, karakteristik rumah tangga, lingkungan keluarga, dan relasi dengan orang tua. Hampir setengah dari kaum muda memiliki setidaknya 1 faktor risiko dan kategori kesehatan mental. Tetapi sekali lagi kesehatan mental tidak dipisahkan sebagai variabel terpisah terkait residivisme. Harris dan Reis melaporkan sebuah untuk pelaku dewasa termasuk individu dengan tanpa gangguan mental, faktor risiko yang sama berdampak pada residivisme, atau misalnya riwayat kriminal sebelum menyalahgunakan saat antisosial teman sebaya. Faktor kritisnya adalah bahwa gangguan jiwa harus dirawat sedemikian rupa individu untuk mendapatkan keuntungan dari program intervensi. Berikutnya penilaian risiko 2 kasus dari seluruh dunia. Risiko dan program manajemen risiko para klien mental pelanggar bab ini menawarkan studi prospektif dan naturalistik tentang dampak penilaian pemuda dirawat di psikiater remaja menengah yang aman di unit pasien di Inggris Raya atau UK karena kekerasan berbahaya atau perilaku yang merugikan diri sendiri. Sebagai hasil dari penilaian risiko, ada pengangguran perilaku kekerasan berbahaya atau merugikan diri sendiri secara signifikan terkait dengan penurunan jumlah faktor risiko sekitar 80% dibebas tugaskan langsung kembali ke masyarakat. Kekhawatiran publik atas perilaku berbahaya sebagian orang dengan gangguan jiwa dan mengenalkan pendekatan program perawatan di Inggris telah menempatkan penilaian risiko di tengah perdebatan selama publik. Instrumen dan prosedur penilaian risiko yang telah ada dikembangkan sebagai tanggapan atas keprihatinan publik ini berlaku terutama untuk respon organisasi untuk orang dengan penyakit mental yang terlibat dengan peradilan pidana sistem penelitian dalam masalah sosial. Mental yang terlibat dengan peradilan pidana sistem penelitian dalam masalah sosial dan kebijakan publik. Volume 12,23-73 hak cipta 25 oleh Elsevier Ltd. Semua hak reproduksi dalam bentuk apapun dilindungi undang-undang orang dewasa. Perkembangan penting selanjutnya adalah beberapa simpatisan sekarang menganggap manajemen risiko sebagai bagian integral dari penilaian risiko yang komprehensif karena beberapa tidak dianggap prediksi risiko satu kali yang memadai. Dengan sedikit pengecualian penilaian risiko terkait dengan manajemen risiko pada remaja kurang mendapat perhatian. Dan yang terakhir di sini adalah deskripsi risiko terstruktur program manajemen. Program manajemen risiko disusun terdiri dari 24 program modul yang menetapkan penerapan teknologi perilaku kognitif spesifik, mengurangi faktor risiko atau memperkuat faktor pelindung. Multi-staff disipliner dilatih oleh penulis untuk menyampaikan setiap modul gambar satu menunjukkan bahwa 24 modul Rambo ini disampaikan dalam kelompok individu atau pengaturan keluarga. Setiap modul berfokus pada satu topik
domain dan kompromi. Berhadiah 3-10 sesi kelompok atau individu setiap topik. Demo berpakaian lebih dari risiko atau faktor pelindung. Jadi model Watt ditunjukkan untuk kaum muda yang tidak mampu menunjukkan empati, yang tidak tentang dampak buruk dan kekerasan atau pelanggaran mereka perilaku orang lain atau masyarakat. Kelompok sasaran kedua adalah kaum muda yang telah memperoleh kewawasan tentang bagaimana tekanan emosional mereka muncul dari anak menyalahgunakan HOT dan sebagai konsekuensi dari kawasan ini yang tidak melihat mengapa orang lain seharusnya tidak menderita seperti yang mereka alami.